Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada video kali ini, saya akan memberikan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelumnya, kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Fasilitator, Bapak Muhammad Irwansyah, MPD, yang telah memberikan banyak bimbingan. Kemudian kepada Ibu Pengajar Praktik, Ibu Ida Royantini, SPD, yang selalu memberikan motivasi dan arahan. Jadi ada 3 pertanyaan yang kita akan bahas pada video kali ini. Pertanyaan pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Kemudian yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini. Kemudian pertanyaan ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, selanjutnya saya akan bahas satu persatu. Pada pertanyaan, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1, bahwa saya mempercayai hal yang salah dan saya anggap itu benar. Bahwa seorang guru ada sumber utama dalam pembelajaran, sehingga pembelajaran yang saya lakukan sangat berpusat pada. Tanpa saya sadari, akibat dari apa yang saya yakini dan percayai tadi itu benar, padahal itu salah. Bahwa di dalam kelas saya sering marah-marah, karena ada beberapa siswa yang sulit sekali mengerti tentang materi yang saya jelaskan. Kemudian terkadang mereka saya pisahkan dari teman-temannya, yang membuat mereka kadang-kadang bersedih, menangis. Kemudian saya selalu memberikan banyak tugas. Jika mereka tidak mengerjakannya, saya berikan hukuman, yaitu mereka berdiri di depan kelas dan mencatat materi pelajaran sampai 2 lembar halaman. Kemudian pada saat evaluasi di setiap akhir pembelajaran, saya mempersilahkan bagi yang sudah jadi duluan, mereka pulang duluan. Dan bagi siswa yang mengerjakannya agak telat, maka dia akan pulang lebih belakang dari siswa yang lain. Setelah saya selesai mempelajari modul 1.1 dan juga saya telah mengikuti semua program calon guru penggerak secara daring dan berbagi dengan teman di calon guru penggerak ini, serta saya mempelajari sejarah pemikiran Ki Hajar Dewantara baik dari YouTube maupun sumber-sumber yang lain, saya bisa menyimpulkan bahwa ada perubahan yang saya rasakan sesuai dengan pertanyaan yang kedua, yaitu apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini. Saya terinspirasi sekali oleh konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara. Beliau menuliskan bahwa anak-anak hidup sesuai dengan kodratnya masing-masing. Pendidik hanya dapat menuntun tumbuhnya kodrat masing-masing anak. Dari konsep tersebut, itulah yang merubah pemikiran dan perilaku saya dalam mengajar. Saya menyadari bahwa guru bukanlah satu-satunya sumber belajar, sehingga saya mencari sumber-sumber belajar yang relevan dan sesuai dengan perkembangan anak. Pembelajaran juga harus berpusat pada anak atau student center. Kemudian saya selalu menghargai setiap karakteristik
belajar anak. Saya merubah perilaku saya dalam mengajar. Ketika mengajar, saya menjadi pribadi guru yang lebih sabar, menjadi guru pamong dan penuntun sesuai dengan semboyan trilogi Ki Hajar Dewantara, yaitu di depan menjadi teladan, di tengah memberi semangat, dan di belakang memberi dorongan. Dalam belajar juga saya memberikan kebebasan pada anak untuk menyelesaikan setiap tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitasnya masing-masing. Saya mulai lebih cermat melihat bakat anak, kemudian menuntun anak sesuai dengan kodratnya. Saya tidak bisa memaksakan seorang anak untuk menguasai materi ajar yang tidak mereka kuasai. Seperti Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa tidak mungkin kita menanam padi, tumbuhnya buah jagung. Nah, saya juga berusaha mencari sumber-sumber belajar yang relevan dan saya sesuaikan dengan karakteristik belajar anak. Nah, dari perubahan pikiran dan perilaku seperti yang saya jelaskan tadi, saya bisa menerapkan pembelajaran yang lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ini sesuai dengan pertanyaan, apa yang dapat segera saya terapkan? Lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Hal yang saya terapkan, misalnya, pertama saya merancang pembelajaran yang berpihak pada murid, interaktif dan menyenangkan, dan dengan melibatkan semua peserta didik. Kemudian yang kedua, saya menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal sesuai dengan budaya daerah setempat. Yang ketiga, saya menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Yang keempat, pembelajaran saya mengutamakan pada aspek budi pekerti. Kemudian yang keenam, saya menerapkan pendidikan sistem AMONG atau penuntun bukan penuntut. Dan yang terakhir, saya menerapkan pendidikan taman siswa yang mengkolaborasikan permainan dalam pembelajaran.